namaste, namaskar. Welcome back to my YouTube channel Indonesian Indian Kitchen. Kali ini saya mau berbagi resep ayam masak bawang yang sangat terkenal di Penang, yaitu nasi kandar. Selalu menggunakan ayam masak bawang ini ya, yang super spesial sekali. Seperti apa dan apa-apa saja bahannya? Jom kita mulai. Sekali coba, nggak mau berhenti. Pertama sekali siapkan 3 bawang besar dan ini dihiris halus-halus. Mau menggunakan 4 bawang lebih banyak lagi juga lebih sedap ya, tapi di sini 3 juga sudah mencukupi. Dirajang aja halus-halus dan diketepikan terlebih dahulu. Setelah itu 2 cabai merah atau cili ya, dihiris-hiris memanjang. Ini tidak begitu pedas ya, yang suka pedas itu boleh ditambahkan cabenya ini menjadi 5, cukup pedas juga nantinya. Boleh menggunakan cabai keriting juga ya. Ini bumbu yang dihaluskan atau yang untuk dikisar halus sebanyak 2 bawang merah kecil atau sebanyak 1 cawan kecil ini ya. Bawang putihnya saya menggunakan 2 aja, nggak banyak, dan 1 inci atau 1 cm jahe atau halia. Ini dihaluskan dengan menggunakan air yang sedikit menjadi halus seperti ini. Ini diketepikan dahulu, dan ayam, 1 ekor ayam ini saya potong kecil-kecil, tidak begitu besar untuk memasak ayam bawang ini. Biasanya dia potongannya sedikit besar ya, tapi di sini saya dengan potongan kecil saja. Ini kesemuaan bahannya ini dicampurkan merata. Setelah semuanya tercampur merata, ini didiamkan selama 10 menit. Panaskan kuali dan berikan minyak yang cukup untuk menggoreng bawang yang dihiris tadi. Setelah itu masukkan kesemuaan bawang yang udah dihiris tadi, digoreng sampai warnanya berubah menjadi kuning kecoklatan. Selalu diaduk-aduk ya, jangan sampai dia dibiarkan aja, nanti boleh jadi hangus, tidak menjadi warna kuning kecoklatan tapi terlalu perang warnanya. Setelah tahap seperti ini harus dijaga, jangan terlebih masak ya, nanti jadi warnanya terlalu kecoklatan atau menghitam. Karena bahan ini akan dicampurkan di ayam nanti rasanya jadi pahit. Jadi cukup di tahap seperti ini dan diangkat. Ini diketepikan terlebih dahulu. Dengan minyak goreng yang tadi yang kita goreng bawang, saya mau goreng ayam yang udah didiamkan selama 10 menit. Ini cukup digorengkan setengah masak aja, jangan terlalu garing. Diterbalikkan ke setiap sisinya. Setelah terlihat setengah masak, ini boleh diangkat. Di tahap seperti ini sudah setengah masak, boleh diangkat. Gorengkan kesemuaan ayamnya sampai siap. Setelah itu dengan minyak goreng yang tadi, gorengan ayam, saya ambil sedikit. Gunakan minyak yang secukupnya untuk menumiskan bahan bawang yang udah dihaluskan tadi. Tapi terlebih dahulu kita tumiskan kesemuaan rempah-rempah ini seperti kayu manis, bunga lawang, kapulaga, bunga cengkeh, dan juga daun salam. Ditumiskan sampai naik wangi. Setelah itu masukkan bawang yang sudah dihaluskan terlebih dahulu itu. Ini ditumiskan sampai naik wanginya atau naik harum dia ya, kurang lebih 2 menit sampai sedikit mengering.
Setelah itu saya tambahkan tomato puree ataupun boleh digantikan dengan saus tomat, dan masukkan kesemuaan rempah halusnya. Di sini serbuk cabenya itu saya menggunakan sedikit, di sini tidak pedas ya. Kalau yang pecinta pedas tuh boleh di double up untuk serbuk cabenya. Masukkan kesemuaan bahan dan diadukkan merata. Ditumiskan dulu selama 2 atau 3 menit sampai bau daripada serbuk karinya ini kesemuaannya hilang atau tidak berbau langu. Selalu diadukkan aja kurang lebih 2 atau 3 menit. Selalu diaduk rempah yang kita masak ini, jangan sampai hangus bawahnya, nanti dia hangus gosong dan rasanya tidak sedap dimakan. Setelah itu tambahkan air yang jumlah yang saya gunakan sebanyak 250 ml air. Setelah itu masukkan daun pandan sebanyak 4 dan masukkan ayam yang sudah digoreng setengah masak tadi. Ini diadukkan lagi sampai tercampur merata kesemuaannya. Nanti dari ayamnya ini pun akan mengeluarkan air ya, karena ayam yang tadi kita goreng itu yaitu setengah masak, masih belum lagi cukup masaknya. Di sini saya tambahkan sos tiram tapi yang rasa jamur atau cendawan sebanyak 1 sendok makan untuk memberikan rasa yang lebih sedap lagi dan warna yang cukup cantik. Diadukkan aja kesemuaannya sampai tercampur merata. Biasanya kalau di nasi kandar peneng itu menggunakan ayamnya ini potongan besar ya, potongan 1 ekor menjadi 8. Tapi di sini saya menggunakan potongan kecil aja, jadi mudah untuk dimasak dan sedap untuk dimakan. Dan tambahkan garam secukupnya. Waktu memasukkan garamnya ini juga secukupnya aja, karena dari sos tiram itu juga sudah ada rasa asin. Diadukkan lagi. Kalau garam yang saya gunakan ini sudah cukup sesuai rasanya. Setelah itu ditutupkan kurang lebih selama 10 menit atau sampai kering. Jadi selalu juga diperhatikan setelah 5 menit dan diaduk. Jangan sampai dibiarkan saja, nanti bawahnya akan hangus. Sudah terlihat mulai pecah minyak, berarti sudah masak. Ini boleh diaduk. Dan untuk last sekali saya tambahkan garam masala. Garam masalanya itu opsional. Kalau mau ditambahkan boleh, kalau tidak pun tidak apa-apa. Tambahkan irisan cabai dahulu atau irisan cili dan masukkan garam masalanya dan diaduk merata. Dan yang paling terakhir sekali, masukkan bawang yang sudah kita goreng tadi. Saya sisakan sedikit untuk garnish atasnya nanti. Jadi dimasukkan kesemuaan bawangnya yang sudah digoreng. Setelah itu diaduk merata dan boleh matikan api dan dihidangkan. Setelah semuanya tercampur merata, matikan apinya dan siap dihidangkan. Nah, sekali atasnya saya toppingkan dengan bawang goreng yang sudah saya sisakan sedikit tadi dan irisan cili atau irisan cabenya. Inilah dia ayam masak bawangnya yang kita siapkan di rumah. Maklumlah masa PKP lockdown nggak boleh pergi jalan ke Peneng kan, jadi kita buat aja di rumah ala nasi kandar Peneng punya, tapi yang simpel dan sederhana. Sedap sekali ini, coba ya, lihat tuh, empuk sekali ayamnya, sedap sekali. Ini sesuai juga dimakan dengan kari ya, tapi di sini kita makan dengan acar aja.